dalam hal tauhid kita harus fanatik, ta'assub. Dalam hal tauhid kita harus ta'assub. Jangan sampai karena kita hukum sosial kemudian kita menciderai tauhid. Timbul pertanyaan, bagaimana amal-amal kebaikan orang-orang non-muslim ketika nanti di akhirat? Ketika kita menjawab, dan jawaban yang paling benar, jawabannya pasti sia-sia. Ayatnya jelas, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihir lihu fi yaumin 'asif. Orang-orang kafir itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia itu nanti di akhirat seperti debu yang terkena angin, abu yang terkena angin yang sangat kencang. Artinya berserakan, tidak menjadi apa-apa. Artinya kebaikan-kebaikan orang kafir yang dilakukan di dunia itu di akhirat sia-sia. Berarti di mana keadilan Allah? Nah ini ngajinya pelan-pelan, ben ora diarani ekstremis. Engkau ketika kita langsung dal dedek kafir, terus kue jadi apa? Ekstremis. Pelan-pelan. Jadi begini, kebaikan itu ada dua. Satu, kebaikan yang sifatnya universal, kebaikan umum, seperti berbakti kepada orang tua, menurut Islam baik, menurut non-muslim baik. Membantu orang fakir miskin menurut kita baik, menurut non-muslim baik. Jujur menurut muslim baik, menurut non-muslim baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang disepakati baik oleh orang muslim atau non-muslim. Itu kebaikan yang sifatnya universal. Ada kebaikan yang sifatnya spesifik, yang disebut dengan amal soleh. Kita sujud, itu amal soleh, kebaikan untuk kita, tapi tidak baik untuk mereka. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita ngaji, itu kebaikan spesifik. Lah kebaikan yang spesifik ini disebut amal soleh. Lah amal soleh itu syaratnya muslim. Jadi tidak semua kebaikan itu menjadi amal soleh. Untuk amal ini bisa dibawa di akhirat, syaratnya harus ada dua, yaitu iman dan amal soleh. Berarti tidak semua kebaikan itu dibawa di akhirat. Yang dibawa di akhirat itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian bagaimana kebaikan yang sifatnya universal? Apakah itu dibalas? Dibalas sama Allah, tapi dibalasnya di dunia. Orang kafir atau orang non-muslim jujur, maka dia akan mendapatkan balasan dari kejujurannya itu. Orang non-muslim, orang kafir suka berderma, suka memberi banyak orang, sumeh, wajahnya berseri, itu dibalas sama Allah, tapi dibalas di dunia. Dia mendapatkan balasannya itu di dunia dengan relasi yang banyak, teman yang banyak. Kue muslim merengut, terus judes, maka kamu juga dibalas di dunia. Temanmu sedikit, tidak disenangi banyak orang. Tapi pertanyaannya nanti, di mana letak keadilan Allah ketika orang muslim maksiat masuk surga, orang non muslim baik masuk neraka? Amal soleh ini yang dibawa di akhirat, dan amal soleh syaratnya harus muslim. Kebaikan kalau tidak dilakukan oleh orang muslim, maka kebaikan itu seperti debu. Mereka dibalas sama Allah di dunia. Kenapa di akhirat mereka tidak dibalas? Dan mereka tidak percaya. Bagaimana cara balasnya? Mereka tidak mengimani. Maka bagi orang kafir di akhirat tiada balasan kecuali siksa. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayainya. Kue kok nuntut ngiwangi-wangi lah opo? Ya biarkan itu urusan Allah dengan dia. Wong dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya sama akhirat. Kenapa kamu yang bingung ingin memberi keadilan terhadap dia? Wong dia nggak percaya kok.
Ya dia dibalas di dunia, dia taunya dunia. Kalau akhirat ya nggak dibalas. Karena apa? Dia nggak minta dibalas di akhirat. Seandainya dia percaya adanya akhirat, minta dibalas di akhirat, itu namanya beriman. Paham ya maksudnya ya? Oke. Tapi surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Tidak dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Berarti orang kafir punya peluang. Sabar. Makanya alon-alon dhisik. Sekali salah pemahaman liberal sampean. Sekali salah pluralis sampean. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannah. Amal dari salah satu kalian itu tidak memasukkan kalian ke surga. Wala yujiruhu minan nar. Amal dari salah satu kalian itu tidak menyelamatkan kalian dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, dan juga tidak aku, kata Rasulullah, illa birahmatim minallah. Yang mengantarkan kalian ke surga, yang menyelamatkan kalian dari neraka adalah rahmatnya Allah. Hadis ini jangan dipahami antara amal soleh dengan rahmat, dua hal yang bertentangan. Terus kue ngene, pincak, ngujang ngaji sholat, amalmu lu rasa ngelebokno kelebu surga. Gunane apa poso, cengkang-cengking, wong iku ora iso nyelametno kowe saka neraka. Nek Gusti Allah nglebokno kowe neraka tetep neraka, nek nglebokno swarga ya tetep swarga. Itu rahmate Gusti Allah, ora amalmu lho. Kowe tambah menentangno amal soleh kalau rahmate pangeran. Wong Gusti Allah dalam Al-Qur'an mun dawuh, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang khalidina fiha abada walahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, aku masukkan mereka ke dalam surga. Berarti mulane ngaji kudu khatam. Antara hadis rahmatnya Allah yang menyebabkan kita masuk surga dan selamat dari neraka, dan Allah memasukkan orang-orang yang beriman dengan beramal soleh ke dalam surga, ini kudu dijamekkan. Dijamekkan itu apa ya, nek bahasa bala kok dijamekkan, ada satu titik temu yang menjembatani. Nah, ini butuh ulama-ulama muhadis seperti itu. Makanya cara teng Fathul Bari niku dipun terangaken antar korelasi apa Pak Pran? Iya, titik temu. Jamek itu titik temu antara amalmu tidak menyelamatkanmu dari neraka, amalmu tidak menyebabkanmu masuk surga. Yang menyebabkan kamu masuk surga adalah rahmatnya Allah. Tapi dalam beberapa ayat Allah juga menyinggung bahwa iman dan amal soleh, Allah memasukkan surga orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, amal soleh ini bukan orang kafir, amal soleh itu orang muslim. Nah terus titik jameknya adalah satu, ada tiga hal yang kita harus mengimaninya. Satu, taufik. Apa Mas taufik itu apa? Gak ngerti taufik. Taufik kok hidayah. Bocah kok. Taufik kok hidayah. Perkara kakek sambutan dengan taufik dan hidayahnya. Oh. Taufik itu beda, hidayah itu beda. Taufik itu pertolongan Allah. Kita bisa melaksanakan taat. Jadi kue iso ngaji, iso sholat, iso poso, itu karena taufiknya Allah. Taufik itu apa? Pertolongannya Allah. Lah, orang dengan melakukan amal soleh diberi taufik oleh Allah, itu merupakan bentuk rahmat dari Allah. Jadi antara amal soleh dengan rahmat tidak boleh dibenturkan sehingga kue terus maksiat ngene. Gopo sholat, wong mlebu swarga ora perkara sholat, mlebu swarga perkara rahmat. Tapi kue nek gak digawe sholat, ora dikai taufik, iku kue ora oleh rahmat. Paham? Itu jamak yang pertama.
Jadi orang yang bisa beramal soleh dengan taufiknya Allah, itu menunjukkan dengan taufik itu rahmatnya Allah turun. Paham ya? Oke, yang kedua, hamba kita, hamba yang beriman itu berhak mendapatkan rahmat bila sudah melakukan amal soleh. Kowe nek memahami orang ini, engko kowe kesasar. Kesasare ape ibadah aras-arasen, rada kendel nglakoni maksiat. Terus sing mbok plokothok rahmate Gusti Allah. Terus kowe duwe pepatah, kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Padahal orang ngaji ra salat. Iku dengan rahmatnya Allah. Ngono terusan. Wes, jadi taufik orang bisa melakukan amal soleh itu tanda dia dapat rahmatnya Allah. Bersamaan turunnya rahmatnya Allah. Yang kedua, rahmatnya Allah turun kepada hamba. Hamba berhak mendapatkan rahmat bila dia sudah melakukan amal soleh. Berarti antara amal soleh dengan rahmat itu saling bertentangan apa tidak? Tidak. Yang ketiga adalah di surga itu murni rahmatnya Allah. Di surga itu murni rahmatnya Allah. Tetapi kadar kenikmatan di surga sesuai amal dan perbuatannya. Widodari ini cawin karo widodariku yo beda, gak iso dipadakno. Wong de la ilaha illallah ping 1000 aku ping 100 kok padha, yo enggak. Kadar kenikmatannya berbeda. Widodari ini beda. Ya nek gembrot lemu ya ora lah. Minuman surganya beda. Ya podo-podo anggure tapi anggure kelasnya beda. Kadar kenikmatannya beda. Lah berarti bagaimana mungkin orang kemudian kafir bolak-balik tak kandani. Saya tidak mengenas orang lain. Kita ngaji orang muslim. Orang muslim harus fanatik terhadap agamanya. Sebagaimana orang kafir fanatik terhadap keyakinan mereka. Kita orang muslim meyakini bahwa kebaikan yang dilakukan orang kafir, kebaikan yang dilakukan orang non muslim, sebagaimana yang ini seperti debu yang tersia-siakan, tidak ada manfaat di akhirat. Kenapa? Karena sudah dibalas di dunia, di akhirat mereka tidak mempercayainya. Seperti ini. Hamba coro diartekno pembantu. Pembantu. Surga neraka itu upah. Pak Prabos. Saya ini bos nih kalau duit akeh deh. Tapi tolong aja diutangi. Saya mulai gremeng-gremeng Pak Prabowo duit akeh diutangi. Saya ini terkenal duit akeh ora penak Pak. Tambah nggo jujukan wong ape utang. Apa nih terkenal apian ini. Wis resiko Pak. Wes Pak Prai bos. Pembantunya banyak didaftar. Si A, si B, si C. Pembantunya banyak. Kemudian tugas kamu ini, membersihkan ini banyak. Kemudian orang nggak mau didaftar dan nggak percaya ada pendaftaran. Resik-resik omahe Pak Pran, Pak Pran, wis semua di pekerjaan pembantu itu dikerjakan sama dia. Wis wong-wong ngono dhek melok ngono, tapi nggak terdaftar, nggak ada daftarnya. Kira-kira dia dapat gaji enggak? Tidak. Tauhid itu pendaftaran. Asyhadu alla ilaha illallah itu pendaftaran. Oke. Jadi jangan sampai kita meyakini hadis rahmat itu mengendorkan amal soleh kita dan memberi peluang orang kafir seakan-akan lebih baik daripada orang muslim yang bermaksiat. Keyakinan kita adalah muslim walaupun maksiat tetap dapat surga. Orang kafir walaupun dia baik tetap dilanjut sampai repot kabeh.
Alam taro anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jadi ayat-ayat seperti masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karumadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Itu asbabun nuzulnya ayat-ayat yang seperti ini banyak. Itu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, muslim yang maksiat bisa masuk surga, orang kafir yang baik masuk neraka." Kemudian ketika Sayyidah Aisyah bertanya seperti itu, turun ayat bahwa amal kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah di dunia, tidak dibalas di akhirat, karena mereka tidak butuh balasan akhirat, mereka tidak mempercayai akhirat. Bagaimana kamu bisa kafir, tidak percaya Allah? Sedangkan apakah kamu tidak melihat Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan perhitungan yang benar, dengan perhitungan yang tepat? Kita bisa lihat bumi ini besar apa kecil. Bumi yang kita tempati ini besar apa kecil? Besar menurut kita. Tapi di jagat raya ini, kalau kita lihat dari planet yang lain, bumi ini otomatis sangat kecil. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang berterbaran, bumi ini juga sangat kecil. Dan ternyata bumi ini juga berputar tiap tahunnya. Putarannya akurasinya tepat, melenceng sithik bubrah. Di samping itu dia hanya tidak berputar di porosnya, dia juga mengitari matahari. Itu kalau tidak dengan tangan Tuhan, tidak dengan kekuasaan Allah, mustahilat. Makanya iya yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, kalian dihilangkan, dihancurkan. Iya, mbreset sithik. Gere itu apa nih mbreset sithik, segoro rak wis kuclek. Segoro kuclek watu miber. Iku nek sithik digeser sama Allah sithik. Lu kabar-kabare bumi ini rak bulat. Sampean percaya bumi bulat apa datar? Wong hayate jelas kok cek percaya datar wae. Bumi ini bulat. Berarti sebenarnya ketika kita malam seperti ini, itu kita berada di bawah. Jadi kepala kita itu di bawah. Tapi perasaan kita ya seperti ini. Inilah kekuasaan Allah. Makanya ulama-ulama dulu nek kepingin parek karo Allah itu, ya cukup memandang alam raya ini, dia sudah bisa menjadi wali. Perkara memandang alam raya ini, dia tahu betul, nyaman betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ayo, umpama digawe kuclek segoro ya wis kukut. Umpama digawe apa jenenge sing nyebabno kena ditempati apa apa? Gravitasi. Kita sekolah-sekolah belum ngerti. Gravitasi, sehingga kita tidak bertebangan, kita tidak bertebaran kemana-mana, kita tetap terikat oleh bumi ini, terikat tapi tidak kelep, iso melaku, iso, masya Allah. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haq iya sya'yudhihukum. Kalau Allah menghendaki kalian disirnakan, dihilangkan, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah mendatangkan penghuni-penghuni yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bagi Allah semua itu tidak sulit, sangat mudah. Kanggo entek wong sak donya gampang. Kemarin Covid wis piro iki sikat. Banyak. Itu baru Covid. Seandainya alam ini oleh Allah digeser sedikit saja, orang itu sudah bingung. Makanya percaya aja lah. Ada orang itu mikir resesi. Jadi dari dulu sudah ada resesi. Cuma sekarang pakai bahasa resesi, dulu pakai paceklik.
Jadi ada seorang ulama menghadapi satu paceklik musim, sehingga orang-orang itu jenenge paceklik, sudah 1 tahun tidak panen, itu secara zahir panik apa tidak? Panik. Yang dibutuhkan adalah pertolongan Allah. Bareng ulama niki panik, masyarakat panik, iki piye carane ngentas kemiskinan, kelaparan, paceklik, bagaimana melewatinya? Cara bahasane pengusaha sih berselancar di masa resesi. Jadi bisa bertahan di masa paceklik. Mikir ngunu-ngunu, ketemu karo bocah cilik dolanan kelereng. Tak guyang guyu. Ciri ulama, bocah kira roh nek paceklik to piye yo. Wong wayah paceklik kok dolanan kelereng. Cung. Nggih, Mbah Yai. Sampeyan kok guyang guyu? Kok ayem temen urip? Gak ayem piye leh Pak Yai. Ngene iki dolan kok mantuk karek mangan. Lah kok saged? Juragan kula niku apian. Ana bocah cilik duwe juragan apian, ayeme ngono. Ulama niki nangis. Ya Allah, lah iku makhluk apian bocah cilik percayane ngono. Lah aku sing wis kewilang syekh, kewilang alim, diceluk kiai, mosok ngadepi paceklik kok bingung berkarya, aku gak percaya karo Gusti Allah sing maha baik. Jadi kepanginikan ikut timbul karena tidak adanya 1 keyakinan, 2 ketidakadanya kepercayaan, 3 karena sirnanya harapan. Jadi kudu duwe telu. Sing panik-panik lho, sing kebelet utang rungokno. Nek kowe gak kepengin panik kudu duwe 3 perkara. 1 keyakinan, 2 kepercayaan, 3 harapan. Keyakinan dicontohkan zaman Nabi Musa alaihi salam. 3 tahun paceklik. Nabi Musa niku ndonga kalih Allah, apa yang harus saya lakukan ya Rabb? Allah menjawab, lakukan sholat istisqa, lakukan doa bersama untuk meminta hujan. Dipilih orang-orang terbaik dari Bani Israel untuk melakukan istisqa, minta hujan sama Nabi Musa. Doa terbaik sudah dipanjatkan, doa yang paling hebat sudah dipanjatkan. Yang memanjatkan bukan orang biasa, Rasul Nabi. Tapi ternyata hujan tidak turun. Lapor sama Allah, ya Allah, kenapa doaku ndobos gampangane? Ini Nabi loh. Lane Nabi wae dungane iso ndobos, apa neh kowe wis biasa. Nek umpama kita berdoa sering kali kok gak manjur-manjur, Nabi Musa juga pernah mengalami hal yang sama. Lho Nabi Musa istisqa gak udan. Kene kiai ora udan njaluk istisqa ora udan isin. Timbang isin ora sah istisqa. Nggih, timbang dituntut wong, Pak Yai lah kok ora udan-udan wis bar istisqa barang, timbang malu kiai saiki ra wani istisqa. Nabi Musa, ya Allah, apa yang menyebabkan doaku engkau tolak sehingga hujan tidak segera turun? Allah berfirman, wahai Musa, ini ada 2 riwayat, cuma saya mengambil riwayat yang agak beda dengan orang. Ada 2 riwayat, yang satu mengatakan bahwa ada di antara Bani Israel itu yang suka adu domba, gak rukun sijilan sijine. Terus Nabi Musa nuntut, duduhne Gusti sinten? Lah ya Nabi Musa, aku melarang adu domba, kok aku pujak adu domba? Saya melarang untuk melakukan adu domba, masa aku lapor padamu berarti aku tukang adu domba. Ada riwayat setelah itu Nabi Musa marah-marah semua, orang yang adu domba bertobat, hujan turun. Itu yang dipilih banyak orang. Tapi ada jalur riwayat yang lain yang mengatakan bahwa setelah beliau ngadu sama Allah dijawab. Terus bagaimana agar kita dapat hujan ya Allah, agar engkau sudi menurunkan hujan? Sedangkan di Bani Israel ada orang yang tidak rukun. Allah berfirman, mintalah doa kepada kekasihku. Ada Rasul meminta doa kepada wali, namanya wali Barh al-Abid al-Aswad.
Barh al-Abid al-Aswad. Jadi nek ana kiai njaluk donga santri ya wis ana sanate. Nabi Musa diminta doa kepada wali yang bernama Barh al-Abid al-Aswad. Ora aku njaluk donga ning Mas Santo sah-sah saja. Ajan dhek santri, aku kiai, mau jeneng aran tok. Tapi nek dongane luwih mandi kuwi gak ngerti. Nabi Musa jawab, "Nah, siapa dia ya Rob? Dia kekasihku. Apakah dia termasuk orang yang dipilih sholat istisqa?" Tidak, dia tidak ikut istisqa. Dia bermain-main di rumahnya. Akhirnya ciri-cirinya bagaimana? Rumahnya mana? Biar tak cari. Apa kata Allah? Antara nabi dengan wali, wali dengan wali kok butuh tanda barang. Wali dengan wali itu ketika ketemu nyetrum. Ada tanda sehingga orang tahu dia wali. Wali dengan nabi ketika ketemu tahu. Oh yo yo, cara Nabi Musa. Oh yo yo. Akhirnya Nabi Musa nggak butuh petunjuk lagi. Dia pergi. Kemudian dia melihat ada orang dewasa itu berjalan simpangan dan dari dadanya itu keluar cahaya biru. Al-Abid al-Aswad Barh. Dia melengak. Musa kalamullah. Musa kalimullah. Wis akhirnya rangkulan. Wali karo wali ketemu ngono carane. Wis tahu ketemu torong sampean. Padha blantik ketemu blantik, ngerti tandane kan? Ya, ketemu blantik ngerti tandane. Makelar karo makelar ngerti tandane. Wong padha duwe utang ngerti simbole kan. Sandi ada sandinya. Aku latihan ngiyai lagi berang tahun, lagi 13 tahun latihan ngiyai. Itu apal. Turun dari mobil, lihat cara jalannya, apa utang ketoro. Ngundang pengajian ketoro. Sekedar silaturahim ketoro. Cara jalannya saja kelihatan. Menceng ketu apal aku. Menceng keturene apa utang wong iki. Menceng keturene iki apa sowan to. Wah, apal. Mana sama hati-hati nek mudhun kok motor mlaku wis apal. Akhirnya ngobrol. Hei, Barh. Iya. Saya diperintahkan oleh Allah. Ini instruksi langsung dari Allah loh ya. Jadi ini instruksi kayak iso ngelawan. Ini instruksi langsung dari Allah. Aku diminta untuk meminta doa kepadamu. Bagaimana orang Bani Israel ini diturunkan hujan. Akhirnya Barh al-Abid al-Aswad ini menghadap kiblat. Kemudian berdoa, ya Allah, jenengan niku dipuji, gak nyebabno kekuasaan yang jenengan bertambah, dihina gak menyebabkan kehormatanmu berkurang. Lah opo jenengan ngreken wong sing ora rukun, wong remeh temeh kok mbok perhatekno, ben ra yo wis kek udan ngesakno liyane. Nabi Musa krungu ngono ki kerut-kerut. Wong ki kok ngremehno Gusti Allah. Apa dipendung karo Allah dipenging, Musa ojo pendung. Dia itu hamba yang membuat aku bahagia dan tertawa 1 hari 3 kali. Jadi Gusti Allah nek roh ndungone ku tunggu yo Gusti Allah. Lah yo wong udane kepentingane umat. Lah opo ngreken wong sing ora rukun, wong remeh temeh kok mbok reken. Rasa reken ben udane rak yo wis. Ya siji. Sing nomor 2, ya Rob, kekuasaanmu begitu luas. Kenapa hujan yang sedikit itu engkau tahan? Hanya gara-gara orang yang gak berguna itu. Kalau memang engkau berkuasa penuh, mestinya hujan ya Allah. Ojo reken wong sing kuwi ojo reken. Iku aku sing ngurusi, mboten jenengan. Terlalu remeh nek jenengan niku. Wis ping pindho. Jadi sampai makanya syarat dadi wali ku harus ada sifat napa nek ngarani tufuliyah. Tufuliyah niku yo sifat kaya bocah cilik manja. Tufuliyah paham nggih tufuliyah nggih. Jadi jenengan nek kepengin nyaman parek karo Gusti Allah niku yo kudu iso manja karo pangeran.
Kaya-kaya pangeran iku kekasih kita, kaya-kaya pangeran iku pokoknya ada sifat tufuliyah. Akhirnya Nabi Musa niku ya kudu nutuk wong iki piye ndonga ora genah belas. Kaya-kaya ngremehno Gusti Allah, tapi Gusti Allah seneng nek neng wong. Akhirnya hujan lebat. Ya. Itu yang disebut dengan keyakinan. Sudah 6 bulan tidak hujan. Kita datang membawa payung. Padahal belum tentu hujan. Orang-orang kita ajak istisqa, meminta hujan. Belum hujan kita sudah bawa payung. Itu namanya keyakinan. Kita bangun masjid, uang belum ada. Itu karena keyakinan. Ada anak kecil karo wong tuane diuncakno munggah. Kuwi ngguyu apa nangis? Anakmu kaya mbok niling, mbok uncalno munggah, ngguyu apa nangis? Ngguyu. Kenapa? Karena percaya bahwa dia hanya diumbulno ditangkap. Lah nek anakmu nangis, berarti bapake ndlodok. Berarti gak percaya karo bapake. Jadi ada anak kecil dilempar ke atas. Kenapa dia bisa cekikian guyu kemekelen? Karena kepercayaan bahwa dia akan ditangkap. Kita bahagia. Selama ini kita bisa tersenyum menjalani kehidupan dengan berbagai kesulitan. Itu karena kita percaya sama Allah, bahwa kita akan ditolong sama Allah. Besok ada yang punya kebiasaan kalau tidur menyalakan alarm. Covid tiap malam menyalakan alarm. Nek nyalakan 3:30, tapi tangi nih 4:30. Ya aku yang gumun, kok mbok nyalakno barang lah, wong tangimu yo utuh 4:30. Itu harapan. Padahal kita nanti mapan tidur, kita berangkat tidur, kita belum tentu tahu besok kita masih hidup apa tidak. Tapi kita betapa kita percaya diri nyalakan alarm, seakan-akan kita pasti besok masih hidup. Itu namanya harapan. Jadi kalau kita ingin nyaman dengan Allah, persiapkan 3 hal. 1, keyakinan. 2, kepercayaan. 3, harapan. Gantungkan keyakinanmu sama Allah. Percaya bahwa yang diberikan Allah terhadap kita ada yang terbaik, dan berani punya harapan. Nek Cak Hari guyonane gak ngono Cak Hari. Cak Hari, ketika kita berjalan kemudian ketemu dengan wanita cantik dan kita teringat terus tidak bisa melupakan. Tapi tiba-tiba bayangan istri dan anak kita muncul. Itu namanya ketakutan. Lawan dari keyakinan. Itu namanya ketakutan. Tapi ketakutan itu kemudian dilawan, bahwa meminta maaf lebih mudah daripada meminta izin. Kemudian dia melangkah maju. Bayangan istrinya dihilangkan, bayangan anak dihilangkan. Dia tetap menemui wanita itu. Itu namanya keberanian. Nekat. Buareng ditemui dan ternyata wanita itu juga sama-sama suka sama Cak Hari. Setelah itu mereka janjian di satu tempat, tiba-tiba istri dan anaknya datang. Nah, itu namanya ketahuan. Oh, urung di mana di saya. Setelah ketahuan karena sudah terlanjur, istrinya ternyata mengizinkan. Nah, itu namanya keajaiban. Setelah keajaiban datang, ijab kabul dilaksanakan. Ternyata mertua ikut datang, anak istri ikut datang, semua mendoakan. Alhamdulillah. Bareng pulang, setelah dari istri yang kedua pulang ke istri yang pertama, rumah begitu sunyi, senyap. Alhamdulillah, ternyata bisa juga damai, aman, tidak apa-apa. Pulang sampai rumah disambut sama istrinya, Mas, kopi Mas. Alhamdulillah, inilah istri yang sholihah. Kemudian kopinya diminum, kemudian keluar buih dari mulutnya.
Itu namanya keracunan. Lah, itu lawan. Nah, orang agar nyaman dengan Allah itu ya butuh 3 hal itu. Apa? Keyakinan, kemudian kepercayaan, kemudian harapan. Allah memberikan ayat-ayat kauniyah melalui ayat-ayat nakliyah seperti ini, bahwa apakah kamu tidak melihat Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dengan perhitungan yang sangat akurat, dengan perhitungan yang sangat tepat, belenjak seetik rusak. Andai Allah ingin menghilangkan kalian, sekejap semua bisa hilang dan mengganti dengan yang baru. Itu mudah bagi Allah. Nah, itu untuk apa Allah memberikan ayat-ayat seperti itu? Agar kita punya keyakinan, agar kita punya kepercayaan, agar kita punya harapan.